Engkau mengasihi aku. Ampuni hamba-Mu Bapa. Ampuni hamba-Mu. Kalau selama ini hamba mengatakan bahwa hamba mengasihi Bapa semua, sebuah lip service aja Bapa. Bapa bawa hamba-Mu kembali Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh yang baik, amat baik, yang sangat baik. Kami boleh menikmati hadirat Bapa bersama. Jamah kami semua, urapi kami, khususnya hamba-Mu Bapa. Hamba-Mu yang penuh dengan banyak sekali kekurangan, kelemahan. Terima kasih Bapa, layakan hamba-Mu boleh berdiri di depan mesbah dan mimbar ini. Kami naikkan syukur dan terima kasih kami Bapa. Terima kasih juga untuk Bapak Gembala maupun pengurus GPRI Haleluya yang mempercayakan hamba-Mu Naftali. Boleh menyampaikan apa yang Bapak taruh di dalam hati hamba-Mu selama ini. Beracaralah Bapa dari awal sampai selesai nanti. Hamba sembunyikan diri hamba-Mu di balik Bapa. Hamba tidak ada apa-apanya Bapa. Hanya karena anugerah kasih-Mu hamba boleh berdiri di tempat ini. Kami buka hati kami untuk Bapa pakai kami, untuk kami boleh memuliakan Bapa dalam tingkatan yang lebih sungguh-sungguh lagi Bapa. Terima kasih untuk mengingatkan kami sepanjang minggu ini, supaya kami benar-benar mau melakukan apa yang sudah Bapa firmankan. Terima kasih Bapa, terpujilah Bapa dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa Yahweh Besiem Yeshua Masih Adonai Kuasa Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Maaf saudara-saudara kekasih, saya terlambat tadi. Saya mohon ampun dari Bapak, saya mohon ampun dari saudara-saudara, karena sesungguhnya kami sebagai orang-orang yang sudah dipercayakan Bapak dapat menjadi pekerja, haruslah menjadi contoh teladan. Ampuni ya Bapak. Nah, selama saya ada di GPRY Haleluya, saya merasa sangat-sangat berterima kasih kalau Bapak membukakan begitu banyak hal bagi kami seperti pribadi, ya. Jadi selama 2 tahun belakangan ini saya melihat bahwa banyak sekali kekurangan-kekurangan yang ada pada diri saya, boleh saya ditambahkan dan boleh saya terus bertumbuh di dalam gereja GPRY Haleluya, khususnya karena hubungan kami dengan Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan para pekerja yang bisa begitu akrab sehingga kami bisa saling melihat dan saling mempelajari apa yang selama ini Bapak Yahweh percayakan bagi hamba-hambanya yang diurapi. Nah, saat kami dipercayakan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman, saya berdoa dan memohon kepada Bapa supaya hari ini saya boleh melakukan sesuatu yang bukan dari hati dan pikiran saya, tetapi yang berasal dari Bapa Yahweh.
Dan Bapak bukakan bahwa sejak awal penciptaan, Bapak sudah punya satu rencana yang luar biasa indah bagi kami. Sebab Bapak katakan di dalam Kejadian 1 ayat 26, mari kami turun ke atas muka bumi dan kami menciptakan manusia serupa dengan gambaran kami. Sesuatu yang merupakan privilege yang selama ini mungkin saya memikirkan sebagai sesuatu yang biasa-biasa. Tapi ternyata Bapak punya satu rencana yang luar biasa indah. Amin. Bukan buat saya aja, tapi semua kami yang ada di dalam ruangan ini. Rencana Bapak itu luar biasa indah sekali. Sehingga Bapak percayakan kami firman yang begitu luar biasa. Sebab dengan firman Bapak berfirman bahkan yang tidak ada menjadi ada. Sehingga kami sekarang harus naik ke suatu tingkatan yang lebih lagi. Dan kami harus benar-benar menjadi contoh teladan bahwa orang-orang yang beriman harus bertindak sebagaimana Bapa mau kami lakukannya. Bukan sebagaimana kami punya rencana, punya planning, punya program. Sehingga firman Bapak Yahweh yang sedemikian rupa agar setiap firman akan mempengaruhi kita, mempengaruhi cara kami berpikir, mempengaruhi cara kami merasakannya, dan bagaimana kami harus menjadi pelaku firman itu sendiri. Sesuatu yang sebelum-sebelumnya mungkin kami merasa itu biasa, kita orang Kristen harus begitu, dan sekarang kita sudah jadi orang percaya. Tetapi selama beberapa saat ini saya merasakan bahwa Tuhan ampuni kami kalau kami sudah ada pada satu tingkatan comfort zone yang kami merasa ini sesuatu yang biasa-biasa aja. Padahal ini sesuatu yang istimewa. Amin. Ini adalah sesuatu yang istimewa. Bagaimana Bapak percayakan firman-Nya bagi kami. Selama beberapa minggu belakangan ini kami semua diberkati, amin, oleh firman-firman yang ditabur dari mimbar ini. Dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, dari saudara kekasih kami, Bung Obi Mesak, dari Pak Karel, dari Pak Robert, dari Bang Dodo. Saya merasa diberkati sekali. Namun ada saatnya saya merenungkan bahwa yang kami lakukan, yang kami deklarasikan, yang kami perkatakan itu merupakan sesuatu yang akhirnya kita melakukannya sebagai sesuatu yang biasa-biasa aja. Ternyata bukan itu maksud Bapa bagi kami. Sebab Bapak Yahweh memberikan firman itu supaya kami masing-masing semakin dibangun, semakin dikuatkan. Jadi firman itu bukan untuk kami pakai untuk menegur atau menjatuhkan atau membuat kita lihat berbeda dengan yang lain. Firman itu sebenarnya dituju buat kita sendiri, supaya kita di awalnya kita bisa menghidupkan firman itu di dalam hidup kami. Dan dengan melakukan seperti itu kita mematikan kedagingan kami. Kami semakin mau jadi serupa dengan gambaran Tuhan kami. Sesuatu yang tidak mudah. Tapi jangan anggap juga bahwa itu sesuatu yang bisa-bisa aja kita bisa lakukan asal kita mau melakukan semua secara rutin. Bukan. Tuhan mau kita lebih lagi dari itu. Kita mau
Tuhan mau kita masuk lebih dalam lagi. Dan saya merasakan di dalam perjalanan kehidupan kami, dalam pelayanan kami, ya seakan-akan ya kalau kita sudah melakukan banyak sekali pelayanan, kita sudah bawa banyak jiwa. Misalnya kita sudah perkenalkan nama Bapa, Torah kepada orang-orang tertentu, itu semua karena Bapa Yahweh, bukan karena kami. Ya, saya minggu lalu sangat diberkati waktu boleh pergi bertamu di Pak Karel. Teman-teman doakan Pak Karel. Pak Karel ini punya satu pelayanan yang luar biasa. Ada beberapa teman-teman kami dari kaum Kedar yang datang dengan setia. Dan saya bersyukur boleh diundang Pak Karel untuk ambil bagian. Nah, di situ baru saya merasakan bahwa seharusnya inilah yang Tuhan mau kita kerjakan. Jadi kita jangan diam saja. Kita saling menopang siapapun di dalam jemaat ini yang sedang melakukan suatu pelayanan. Mari kami sama-sama menopang. Jangan kami diam, kami dengar, kami diberkati, tapi kami tidak ikut mengambil bagian. Ya, ini sesuatu yang saya lihat. Makanya saya berdoa, Bapak, biar Yesaya 60 ayat 7 akan mulai dari tempat Pak Karel. Kaum Kedar dan Libayu dipersembahkan ke mezbahku. Ya, waktu saya datang, saya terlambat juga. Saya melihat mereka begitu berapi-api, kepengen tahu tentang kebenaran. Ya, nah Pak Karel bergantian, Pak Karel sudah sampaikan banyak hal. Terus akhirnya saya bukakan buat salah satu dari mereka bahwa di kami itu ada satu hukum yang luar biasa, dan hukum itulah hukum yang terutama. Saat kami mengasihi Abba Yahweh kami dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan seluruh kekuatan kami, sebagai hukum yang pertama. Hukum yang kedua itu adalah mengasihi sesama kami sebagaimana kami mengasihi diri kami sendiri. Dan saya jelaskan, kalau saya misalnya melakukan hukum ini kepada saudara-saudara, bisakah ada satu pikiran yang tidak baik di dalam saya untuk bapak-bapak? Bisakah ada timbul satu kebencian dari hati saya atau satu rencana untuk membuat sesuatu yang tidak baik dan tidak benar? Dia bilang tidak, Pak. Mereka merasa bahwa itu sesuatu yang mustahil dilakukan manusia, ya. Tapi saya bilang tidak, kalau Bapak terus menerus lakukannya dengan sungguh-sungguh, tidak melihat bahwa kami melakukan ini sebagai hamba-hamba Tuhan yang enggak, kita tetap memandang Tuhan dan mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, pada akhirnya waktu mereka mau pulang, salah satu datang, Pak, saya izin boleh saya peluk Bapak. Saya peluk dia. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Terima kasih kalau hambamu ini boleh merasakan kasih Bapa mengalir dari kami. Kan itu yang penting. Itu yang penting, bukan kami memperagakan diri kami sebagai orang-orang percaya yang kudus, yang suci, tidak. Memang itu harus, tapi yang penting kasih Bapa itu harus ada sama kami. Saya lupa namanya pakar yang terakhir yang paling menguasai firman itu, siapa namanya Pak? Dia bangun, dia bilang, Pak, izin saya boleh peluk Bapak. Di situ saya rasa dia bukan peluk saya, dia mau peluk kasih sayang Bapak itu yang dia belum merasa sebelumnya.
Amin. Kita topang apa yang dikerjakan Pak Karol sekarang luar biasa. Terima kasih Pak Karol, terima kasih Ibu, terima kasih Michael. Dan itulah yang ditaruh Bapak sama saya. Untuk saya ya, untuk saya. Dalam Tifilah 3 kali sehari kami mengatakan itu. Amin. Akhafta Ulangan 6 ayat 5, Akhafta Imamat 19 ayat 18b. Tapi terus oleh karena kasih Bapa disatukan, disempurnakan oleh Putra Tunggalnya di dalam Markus 12 yang kita deklarasikan tadi. Ya, ayat 29 sampai 31 itu. Saya tanya, karena Bapak bilang, Naftali, apakah kamu mengasihi aku? Kedua kali, pertama saya di sini waktu sebelum saya ambil keputusan untuk melakukan Brit Milah. Kedua kali sepanjang minggu ini. Dan saya merasa ini artinya firman itu bukan untuk saya sampaikan buat teman-teman, saudara-saudara atau orang-orang yang menjadi sahabat kami, keluarga kami. Tapi firman itu harus kami yang praktekkan dulu. Amin. Ya, jadi kalau saya tanya ke seseorang, saya tanya ke Pak Karel, apakah Pak Karel mengasihi Tuhan? Ya berarti saya sombong dong, ya. Tapi Tuhan tanya, Naftali, apakah engkau mengasihi aku? Karena itu harus terbukti di dalam tingkah laku kita dalam mengasihi Bapa dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan seluruh kekuatan kami. Berarti sebenarnya tidak ada yang kosong, tidak ada yang terlewatkan. Nah, tapi kalau saya periksa itu di dalam diri saya, wow, masih banyak hal yang bolong-bolong yang tidak saya lakukan. Misalnya menghormati Bapak. Ya, misalnya hari ini saya datang terlambat, saya tidak menghormati Bapak. Saya minta ampun sepanjang jalan. Saya tidak mau munafik. Saya orang berdosa, saya belum kuat sama sekali. Tapi saudara-saudara, mari kami tingkatkan kasih kami kepada Bapa lebih lagi, sehingga waktu kami deklarasikan itu di Sabat atau di Tefillah kami, kita mempraktekkannya itu dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Si musuh tuh ngintip terus, lihat terus, ya kan? Supaya dia bisa dakwa kami bahwa hambamu ini cuma lip service Tuhan. Bagaimana engkau bisa berkati dia, ya kan? Pendakwa itu paling licik, ya. Pendakwa itu terus melakukan seperti yang kami tidak pikir dan tidak merasakannya. Jadi firman yang tadi itu bukan saya tujukan kepada saudara-saudara kekasih, tapi itu yang Bapak kasih buat saya. Dan saya menyaksikan itu sekarang. Ya, jadi saya bukan menghakimi, mau mengatakan bahwa saya begini, kalian harus begitu, enggak. Itu masing-masing punya hak, privilege. Tapi saya mau kasih tahu bahwa Bapak tegur saya berulang kali. Dan saya merasakan, ya saya enggak mau munafik, saya kasih tahu dan saya menyaksikan itu juga saat ini. Amin. Karena bagaimana kita bisa meraih janji firman Tuhan kalau kami ini yang sudah Tuhan pilih dari sekian banyak tidak menjadi contoh teladan. Kita harus jadi contoh teladan. Amin. Kami sebagai imam
Berarti para imam di dalam rumah tangga keluarga kami harus jadi contoh teladan bagi keluarga kami, bagi istri anak-anak kami, cucu-cucu kami. Di tempat di mana kami dipercayakan menjadi seorang pekerja, seorang pemimpin, sana pun kami harus jadi contoh teladan. Maka saya percaya, sebagaimana Pak Dedeh kemarin melihat, wow, kalau Bapak lakukan itu ya berarti Bapak nggak punya satu pikiran yang negatif atau jahat atau planning apapun yang tidak baik terhadap sesama ya. Saya bilang betul, sekalipun saya belum bisa mempraktekkan itu 100%, tapi kita berjuang terus, amin. Kita berjuang terus, inilah waktunya kita bangkit kembali. Saya waktu tadi masuk terlambat lagi puji-pujian, terus diingatkan Bapak. Bapak kasih saya Bilangan 23 ayat 19. Coba kita lihat. Bilangan 23 ayat 19. Di bilangan ini konteksnya buat bangsa Israel, tapi kita adalah bangsa-bangsa Israel rohani, amin. Nah, firman-Nya katakan di dalam Bilangan 23 ayat 19 apa? Sama-sama kami baca, 1, 2, 3. Elohim bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan juga anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menturutinya? Wow, itu janji yang guaranteed 100%, amin. Kalau Bapak Yahweh berfirman, janjinya pasti digenapi kalau kami melakukan bagian kami, amin. Nah, itu yang harus saya bangkitkan di dalam diri saya sekarang, supaya kami bisa betul-betul menjadi pelayan Bapa. Amin. Kita bisa dipakai dan kita memuliakan Bapa di dalam hidup kami. Memang banyak sekali tantangan yang sedang kita hadapi. Nah, musuh juga tidak diam ya untuk mengkerecohkan rencana Bapa di dalam hidup kami, tapi kita harus jalan terus. Amin. Kita harus jalan terus. Terjadi pertikaian, perselisihan apapun dengan sesama kita, teman kita, keluarga kita, istri, suami, anak-anak, jangan lihat ke situ, lihat ke janji firman Tuhan, amin. Firman Tuhan itu luar biasa. Nah, kalau kita fokus, sebagaimana kita dengar beberapa saat dalam sahabat-sahabat yang lalu, kita harus fokus, amin. Fokus kepada panggilan yang Bapak percayakan sama kita. Kalau kita fokus kepada pelayanan yang Bapak percayakan bagi kita, maka tidak akan ada penundaan. Ya. Nah, kita memang seringkali menyalahkan musuh, tapi itu memang dia punya pekerjaan. Dia tidak pintar, dia licik, ya. Dia pakai siapa saja di dalam keluarga kita atau antar teman-teman kita atau di dalam teman-teman pekerjaan yang bisa mempengaruhi kami. Jangan lihat ke situ, ya. Kita tetap fokus kepada apa yang Bapak percayakan bagi kami, pelayanan-pelayanannya bagi kami. Amin. Amin, Pak Karel. Saya akan melihat sesuatu yang terjadi luar biasa sebentar lagi. Terjadi luar biasa di sana. Saya merasakan atmosfernya itu luar biasa waktu saya sampai. Bahkan setelah saya dari Pak Karel, ada saya punya sepupu yang tinggal dekat situ, dia sangat senang mendengar itu. Karena sebelumnya dia melayani orang-orang Afghanistan yang jadi pengungsi.
Jadi dia bilang, ya bagus kalau itu Bung, katanya. Bagus, lakukan terus. Ya, jadi kita semua harus kembali bangkit dari comfort zone kita. Dari kenyamanan yang selama ini kami jalankan, bangkit. Kita tidak mau bilang ya si ini salah, si itu salah, tidak. Kita mulai dari diri kita. Amin. Kita mulai dari diri kita. Luar biasa ya kalau kita melihat bagaimana Bapak negur kita dengan lemah lembut, sehingga saya merenungkan kembali, iya ya, kita mendeklarasikan terus hukum yang terutama adalah kasihilah Yahweh dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan seluruh kekuatan kami. Saya sampai bilang, Bapak ampuni saya, ampuni saya. Selama saya tefilah 3 kali sehari, selama kami deklarasikan, belum seluruhnya kami lakukan dari hukum yang terutama itu. Amin. Karena saya tahu bahwa setiap kami sudah menguasai firman begitu luar biasa, kita terima firman-firman yang sangat luar biasa melalui Bapak Gembala, melalui Ibu Gembala, melalui semua pekerja yang ada di sini. Saya nggak mau panjang lebar sebab saya harus ke depan, saya harus mempraktekkan itu. Ya, saya rindu untuk mempraktekkan itu. Amin. Kedengarannya mungkin sederhana saja ya, tapi tidak. Saya mempelajarinya. Saya bilang kita harus serius, benar-benar melakukan ini. Kalau kita mau diberikan otoritas kuasa oleh Bapa. Amin. Mempraktekannya itu sangat-sangat susah. Tapi waktu kita ada usaha untuk mau melakukan, Bapa yang tambahkan kekuatan bagi kami. Amin. Ya, mari kita tutup. Sebenarnya saya tulis banyak sekali dari kemarin, tapi tadi mau masuk sini Bapak coba kasih tahu ini saja yang kamu mau kasih sampaikan. Ya, nah saya rindu untuk kami menutup kesempatan firman Tuhan pada Sabat Shalom ini dengan kita lihat, coba kita baca dari Markus 12 kalau selama ini kita memperkatakan ayat 29 sampai 31, hari ini spesial kita memperkatakan firman ini sampai ayat yang ke yang terakhir di perikop itu ya. Boleh ADSM kita lihat firmannya. Markus 12 ayat 29 sampai ayat ke-34. Sudah siap kami baca? Saya minta dengan hormat kami boleh bangkit berdiri untuk memperkatakan firman ini. Firman ini sangat luar biasa. Kami baca bersamaan.
1, 2, 3. Yahweh Elohim kita. Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah dan seorang ahli kita berkata, benar guru. Haleluya. Amin. Waktu Yeshua masih mengatakan itu, takluk dan tunduk semua para pengajar yang luar biasa. Amin. Saya rindu, saya mau melakukan ini ke depan. Jadi inilah yang Bapak taruh untuk saya sampaikan hari ini. Mari kami sama-sama bergandengan tangan, saling mendoakan. Kami melakukan ini, maka GPRY haleluya menjadi contoh teladan. Amin. Amin. Terima kasih Bapak yang Maha Kuasa, Bapak yang Maha Baik. Saya minta tolong para pemusik, kita mau mengucap syukur untuk firman yang kami boleh terima dari Bapak dengan satu pujian yang sangat memberkati saya selama sepanjang minggu ini. Kita minta haleluya. Aba Bapa yang Maha Kuasa di surga, terima kasih Bapak. Bapak sudah mengizinkan hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Bapak percayakan bagi hamba-Mu, bagi diri hamba-Mu. Bapak terima kasih hamba boleh menyaksikan ini. Hamba penuh dengan banyak kelemahan, tapi kami percaya firman Tuhan katakan, akuilah segala kekurangan-Mu, maka Ia benar dan adil, dan Ia akan membangkitkan kami kembali, mampukan kami kembali. Terima kasih Bapak. Berkati jemaat yang hadir, berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, berkati para musik, berkati para pekerja, berkati hamba-Mu yang mengatur semua acara, Bang Robert maupun Sadisem, berkati Bang Dodo dan keluarga, berkati semua Bapak, jemaat, Pak Karel dan pelayan. Jadikanlah kami bejana-Mu Bapa. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu.
tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, Kau kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikan ku berjana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Oh, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Bapa, dan ingatku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Bapa, jadikan kami bencana-Mu supaya kami dapat memuliakan Bapa. Terpujilah Bapa Yahweh dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Bapak Naftali yang sudah memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saatnya kita mau memberikan persembahan kita. Untuk doa persembahan, saya persilahkan maju ke depan. Saya mohon untuk Ibu Sigit pimpin kita di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa Yahweh yang kami sembah, di dalam putra-Mu Yesua kami bersyukur Tuhan untuk Sabat indah ini kami boleh memuji, menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih juga kami sudah mendengar dafar-Mu melalui hamba-Mu Bapak Naftali yang Engkau kasihi ya Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati lebih lagi di mana ia berada Tuhan, di dalam pelayanan, keluarga, istri dan semuanya Tuhan yang Engkau berkati. Terima kasih juga bagi jemaat-Mu Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan itu menjadi rema di dalam diri kami ya Bapa, untuk kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Sebentar kami mau memberikan persembahan, biarlah Engkau yang memberkati tiap-tiap persembahan yang kami berikan Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati Tuhan di dalam
keluarga kami, pelayanan dan pekerjaan kami Tuhan. Biarlah Tuhan, terima kasih Bapa buat berkat-Mu yang boleh kami terima. Kami siap memberikan persembahan kami di dalam Putra-Mu Yesua. Haleluya, amin. Haleluya. Sambil kita memberikan persembahan kita angkat pujian, pembalikan keadaan. Hari ini telah dinyatakan. buat jemaat GPR. Haleluya, amin. Haleluya, saya persilakan untuk hambanya, Bapak Robert Siregar. Haleluya. Sahabat Salam, Bapak Ibu Saudara terkasih, puji Tuhan kita bisa beribadah sahabat pada pagi hingga siang hari ini. Terima kasih untuk Pak Naftali yang sudah melayani firman Tuhan dan mengingatkan kita tentang disiplin. Nah, kalau di kantor saja kita berjuang bagaimana supaya kita tidak datang terlambat, itu kantor. Ya, Pak Gembala berulang kali mengingatkan itu, kantor kita berjuang supaya enggak terlambat. Ya, saya kalau udah terlambat satu kali potong 50.000 sekali loh. Padahal terlambatnya 1 menit, potongnya 50.000. 3 kali udah hitung kan? Sudah bisa makan traktir seperti hari ini gitu, sudah. Hari ini ada yang bawa makan-makan soalnya. Ya, puji Tuhan. Jadi kalau istri saya aja sampai dapat teguran dari HRD karena terlambat. Enaknya dia terlambat nggak potong gaji. Tapi kalau udah sekali teguran HRD, udah, ayo bangun cepat, ayo.
Dalam hati saya selalu bangunin kok, kenapa kalian yang nggak bangun, bukannya saya nggak bangunin. Jadi kalau Pak Naftali ingatkan hari ini, saya sudah berapa kali juga mengingatkan, datang ibadah kita perjalanannya ke rumah Pak Karel harus ke sini lagi. Jadi panjang perjalanannya. Jadi kalau datang bangunnya sudah berangkatnya terlambat, apalagi ke rumah Pak Karel, apalagi ke Kelapa. Nah kalau udah kayak gitu nunduk, apalagi pas khotbahnya Pak Gembala, yang khotbah Pak Gembala bicaranya disiplin. Bangun pagi-pagi benar, Markus 1 ayat 35 dibuka tuh. Yesua, nah kalau udah ngomong gitu tunduk aja lah. Paling nanti di malam besok Midras hari Minggu tembak lagi. Sabtu depan nggak boleh begini. Iya, cuma gitu aja kan. Nembaknya gampang. Ya puji Tuhan, hari ini Pak Naftali mengingatkan kita kembali tentang disiplin. Anak-anak Tuhan, kalau Pak Gembala ingatkan lagi, disiplin disciples. Murid-murid Tuhan itu adalah disciples, bahasa Inggrisnya harus disiplin. Dan anak-anak Tuhan yang berulang tahun, pada minggu lalu ada Helen Margareta, putri dari Pak Tukian, Ibu Alin, tanggal 8 Mei. Dan hamba Tuhan Bapak Mesak Tobing tanggal 9 Mei. Dan bersyukur benar-benar 2 minggu lalu waktu Hari Raya Roti Tidak Beragi itu DP. Dan hari ini kita merasakan akan ada ayam geprek. Puji Tuhan, jadi gak kelaparan. Dan yang mengelola, yang masak itu keluarga Yakub. Terima kasih juga untuk Pak Yakub dan bersama istri yang sudah mungkin bangun-bangun pagi-pagi ya, jam 2, jam 3, ya udah pasti ya harus masak karena kalau terlambat nanti kelaparan. Dan bau-baunya sudah kecium sampai sekarang, bau ayamnya. Nah kalau sudah seperti ini maka yang ulang tahun minggu depan juga harus bisa kerjasama. Ada yang ulang tahun tanggal 14 Mei huruf depannya D, 15 Mei juga hurufnya D. Jadi ada Ibu Dian Kristianti Panggabean tanggal 14 Mei dan juga Bapak Drik Marwanaya sama-sama D ya. Jadi kalau sampai tidak disiplin, tidak memberikan berkat ya, jadi luar biasa. Tuhan memberkati buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang lalu dan juga minggu yang akan datang. Mudah-mudahan kita minggu depan mungkin ayam penyet ya. Kalau minggu ini ayam geprek, minggu depan ayam penyet. 2 minggu lagi ada yang juga berulang tahun persis tanggal 20 Mei, mungkin ada ayam rica-rica gitu ya. Ya senyum aja Ibu Panjaitan. Ngerasa aja Bu Panjaitan yang ulang tahun tanggal 20 Mei. Nanti Bu, minggu depan kita umumkan. Tuhan memberkati buat kita semua, selalu ada sukacita di hari Sabat ini. Tetap semangat ya. Jadi ya mungkin saya sedikit cerita kemarin. Saya sekitar jam 5:30 sore ada hamba Tuhan dari Medan, Bapak John Ri Marbun, menyampaikan menelpon menghubungi saya gimana cerita tentang sinode. Dan saya ceritakan ya doakan hari Senin besok Pak Gembala akan menghadap ke Mendagri dan hari Selasa akan ke Ombudsman. Saya bilang saya nggak akan kasih pengumuman di pengurus karena apa? Karena apa yang pernah saya jelas-jelas saya japri ke pengurus, kemudian saya kirim ke grup, kok bisa keluar kepada orang yang kelompok dari yang lain. Saya bilang berarti dari pengurus, dari orang yang saya kirim japri itu mengirimkan, meneruskan informasi itu. Artinya saya nggak tahu nih siapa teman, siapa lawan, saya pikir seperti itu. Jadi itu mengirimkan pantak integritas waktu itu saya bilang. Langsung dia sebut nama, ya namanya saya nggak perlu sebut sekarang. Langsung dia sebut nama. Dia memang karena ya kaki tangannya si itulah ya. Jadi kita tetap belajar bahwa kalaupun manusia punya rancangan mau berapa langkah, mau berapa ribu langkah, kalau bukan kehendak Tuhan, Yahweh, semua Tuhan bisa gagalkan. Kita percaya Tuhan punya rencana yang hebat. Tuhan punya langkah-langkah yang lebih hebat buat kita semua.
tetap percaya. Kita bersehati, kalau misalnya tadi Pak Naftali bilang kami bergandengan tangan, ya kita semua bergandengan tangan. Jadi bukan hanya Pak Naftali dan Ibu Naftali aja yang kami tadi, kita semua, kita. Jadi jangan hanya kami itu nanti cuma berdua aja. Ya, kalau kami undang berdiri, loh saya yang mengundang atau kami yang mengundang, nanti repot nanti. Ya, jadi penggunaan kata kami, aku, dan saya ini jadi repot nanti. Oke, itu saja. Tetap sukacita, sahabat Salom buat kita semua. Salam saling kasih. Hari ini ada pengumuman untuk rencana kita untuk baptisan air, ya, bagi remaja-remaja dan siapapun yang belum dibaptis dalam nama Bapa harus baptis, ya. Walaupun sudah dibaptis tapi belum nama Bapa harus baptis ulang. Ya, jadi terutama yang akan menjadi pelayan, saya sudah pernah sampaikan dalam rapat, yang mau menjadi pelayan harus dibaptis lebih dulu, ya. Jadi saya usulkan tanggal 23 Mei. Tanggal 23 Mei ada hari merah, ya. Itu hari raya Waisak. Kemudian kalau tidak tanggal 23 Mei, ada satu lagi tanggal 17 Juni, hari apa itu ya? Kalau hari merah juga, Idul Adha kalau nggak salah. Ya, 17, iya. Juni apa Juli? Juni, iya. Nah, jadi bulan depan. Jadi saya mau sampaikan di sini, apa mau tanggal 23 Mei? Oke, puji Tuhan. Jadi tolong daftar. Siapa satu orang pun saya akan layan, karena satu jiwa itu lebih berharga dari sisi dunia, ya. Jadi prinsip saya satu jiwa itu sangat berharga. Jadi tanggal 23 kita akan adakan baptisan air biasa di kolam renang Wiladatika, ya. Itu. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua untuk Brit Mila. Kan sudah didengar, ya, saya sudah sampaikan waktu Paskah bahwa Bapa Yahweh tidak memperkenankan orang yang tidak Brit Mila untuk ikut dalam perayaan Paskah. Itu perayaan besar, ya. Hari Raya Mudim, salah satu hari raya besar. Jadi saya berharap nanti kalau masih ada yang belum didaftar, nanti saya akan hubungin dokter untuk kita melakukan, ya. Karena Yesua disunat nggak? Brit Mila nggak? Brit Mila. Jadi namanya pengikut harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Yesua Hamasya Adon, ya. Inilah pengumuman, Bapak yang berkati. Oke, silakan. Ya, ada yang terlupa. Ya, kalau misalkan kemarin diinformasikan bahwa hari ini Bapak Romi Setiawan dioperasi. Jadi diharapkan mungkin bisa setelah makan kan sudah kenyang. Jadi bisa nanti kita sekalian ke rumah sakit Melia di Cibubur, ya. Jadi kita bisa, saya nggak tahu jam berapa, memang karena tidak dapat jadwal jam operasinya, tapi kemungkinan besar hari ini, entah pagi, siang, sore. Tapi kalaupun kita bisa datang besuk, kita mungkin mengambil pas habis makan, kita bisa langsung ke rumah sakit Melia Cibubur. Jadi kalaupun seberapa mobil yang bisa cukup, ya dicukupkan. Kalau enggak cukup di mobil, di kap, di atap bisa. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Salom. Saatnya kita mau tutup ibadah kita pada saat ini. Saya undang kembali jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Segala
ku bersyukur, ku bersyukur. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yahweh penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yahweh penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan Yahweh yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, hebat, dahsyat, ajaib, dan perkasa, yang selalu menunjukkan kasih setia kepada kami semua yang berseru kepadamu, yang menunjukkan berkat-berkat-Mu yang terus terjadi nyata atas kami dan selalu baru setiap hari, setiap pagi. Kami merasakan perkenanan-Mu, kami bisa melihat matahari yang bersinar, kami bisa melihat alam ciptaan-Mu, kami bisa melihat orang-orang yang kami kasihi dan mengasihi kami dalam keadaan sehat. Engkau yang terus memimpin dan menyertai kami dalam perkenanan-Mu. Engkau yang sendiri membuat kami dan membuka jalan-jalan-Mu atas kami, dan Engkau sendiri yang menerobos, dan penerobos itu sudah berjalan di depan kami dan sudah memerintahkan dari segala penjuru mata angin untuk datang memberkati jemaat-Mu GPR, haleluya. Dan sudah memerintahkan 12 pintu gerbang yang berabad-abad tertutup, hari ini sudah Kau perintahkan, terbukalah, terangkatlah, biarlah Raja kemuliaan itu masuk dan memberkati kami semua. Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau sudah izinkan Kau luaskan terjadi semua. Bahwa tak pernah kami meragukan kasih-Mu, tak pernah kami meragukan kebaikan-Mu, tak pernah kami meragukan anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Amin. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yahweh, ku percaya padamu.
percaya padamu. Kami sungguh percaya dan mengimani bahwa Bapak Romi Setiawan sudah Engkau sembuhkan, dan tidak ada lagi batu empedu, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi diabetes, kolesterol, tidak ada lagi asam lambung. Demi nama Yahweh dahsyat, Engkau sudah pulihkan Bapak Romi Setiawan. Engkau sudah pulihkan Ibu Liu Tuhan, ibunda dari Ibu Yuliana. Engkau yang sudah pulihkan dengan kuasa-Mu, dengan tangan-Mu yang ajaib. Segala kelemahan tubuhnya Tuhan, Engkau memberkati, dan semua organ tubuhnya Engkau berkati. Semua bekerja berfungsi pada tempatnya Tuhan. Dan Engkau memberkati Ibu Liu dengan kuasa-Mu, dengan tangan-Mu yang ajaib. Engkau yang membuat dia semangat untuk melihat anak, menantu dan cucunya berhasil di muka bumi ini Tuhan. Bahkan menerima keselamatannya hanya datang dari Engkau saja Tuhan Yahweh. Engkau yang juga sanggup pulihkan Fania Ginting dengan kuasa-Mu, dengan tangan-Mu yang ajaib. Dan kami terus melihat mujizat demi mujizat terjadi atas Fania Ginting. Engkau yang sudah pulihkan dengan kuasa-Mu, dengan tangan-Mu yang ajaib. Terjadilah, terjadilah, terjadilah untuk Fania Ginting. Engkau yang sudah memulihkan kami semua, memulihkan Ibu Lisi Hongbing, memulihkan Bapak Panjaitan, memulihkan Mami Wida, memulihkan Bapak Eli Persregar, memulihkan buat anak-anakmu yang merindukan keturunan. Memberkati mereka semua dengan kuasa-Mu. Engkau memberikan yang terbaik bagi semua organ tubuh kami. Tidak lagi asam urat, tidak ada lagi kolesterol, tidak ada lagi diabetes, tidak ada lagi sakit ginjal, tidak ada lagi prostat. Semua organ tubuh kami sehat sempurna dari ujung rambut sampai ujung kaki kami. Jantung yang sehat, paru-paru yang sehat, dan semuanya bekerja dengan baik. Kami percaya Tuhan, kami diberikan kesehatan, kami diberikan panjang umur, kami dijauhkan dari malapetaka, kami dijauhkan dari segala kecelakaan. Pagar berapi, malaikat-Mu yang terus berkemah sekeliling kami. Dan kami bersyukur Tuhan, Pak Karel dan juga keluarga dan cucu-cucunya dijauhkan dari segala hal yang tidak baik. Sekalipun menghadapi kecelakaan, kami percaya Tuhan Engkau tetap jaga, lindungi Pak Karel dan juga semuanya, menantu, anak dan cucu-cucunya dari luka, dari segala benturan, dari segala hal yang tidak baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat semua perkenanan-Mu, buat semua anugerah-Mu yang luar biasa. Kami diberikan kesehatan dan panjang umur, kami diberikan berkat melimpah atas semua kami semua ya Bapak. Kami tidak lagi mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan, Engkau lihat kami Bapak. Apakah kami boleh meminta upah dari Engkau atas semua yang sudah kami lakukan di hadapan-Mu? Kami sudah mau belajar duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami menjadi anak-anak yang disiplin akan firman dan Torah-Mu. Tuhan, perhatikan kami, perhatikan umat-Mu, perhatikan jemaat-Mu GPR. Haleluya. Kau yang lihat mereka, Kau tahu isi hati mereka, Kau tahu beban mereka, pergumulan mereka, Kau tahu masalah yang mereka hadapi dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha mereka. Kau yang tahu Tuhan, Kau yang tahu bahasa tetesan air mata mereka saat mereka berdoa menyembah-Mu. Tuhan, kami percaya saat jemaat-Mu terus diberikan hati yang memberi, maka Kau sendiri kan balaskan dengan berkat yang melimpah dari segala penjuru mata angin, dari seberang lautan, ya bahkan yang tidak mengenal jemaat-Mu GPR. Haleluya, yang tidak mengenal kami sekalipun, yang bahkan tidak mengenal nama Tuhan Yahweh yang kami sembah. Engkau sanggup gerakan mereka, goncangkan hati mereka. Uang 1 miliar, 2 miliar, bahkan lebih dari 5 miliar sanggup Tuhan percayakan kepada jemaat-Mu GPR. Haleluya. Kami tidak lagi hidup dengan hutang, kami tidak lagi hidup dengan segala kesulitan kami. Bahkan kami diberikan kemurahan, bermurah hati kepada orang-orang yang mengasihi kami dan kami kasih. Tuhan, kami percaya Tuhan Yahweh yang kami sembah, Tuhan Yahweh yang kaya raya,
Hari ini kami meminta dalam nama-Mu. Hari ini kami meminta dalam nama Yesus HaMasiah. Maka Kau sendiri yang akan membukakan tingkap langit berkat-Mu. Segala yang tertahan, segala yang tertutup, hari ini sudah Kau perintahkan, terbukalah, terbukalah, terbukalah. Terjadilah Tuhan berjemaat-Mu GPR. Haleluya. Pulihkan keluarga demi keluarga. Berikan keharmonisan di tengah-tengah keluarga. Engkau memberkati pekerjaan dan karir anak-anak-Mu. Engkau memberkati usaha anak-anak-Mu Tuhan. Memberkati sepeda motor, memberkati mobil, memberkati angkutan-Mu yang mereka gunakan. Semuanya bekerja berfungsi dengan baik, dijauhkan dari kecelakaan. Tuhan Yahweh yang Maha Besar. Jikalau kami bisa mendeklarasikan hari ini, tanggal 11 Mei 2024, tinggal 5 bulan lagi, kami akan memasuki tahun 5785. Tuhan, kami rindukan sebelum memasuki 5785 di bulan Oktober, pembalikan keadaan itu yang semakin baik itu terjadi atas kami, terjadi atas jemaat-Mu GPR. Haleluya. Terjadi atas jemaat-Mu GPR. Haleluya. Terjadilah ya Tuhan, terjadilah. Dan orang akan melihat sungguh Yahweh yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, hebat, dahsyat, ajaib, dan perkasa. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu yang hidup, yang terus membuat firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, itu hidup dalam kami. Kami menghidupi firman dan Torah-Mu. Kami menghidupi dalam setiap langkah perjalanan kami. Kami menghidupi firman dan Torah-Mu dalam setiap langkah kaki kami. Maka Kau sendiri akan melimpahi kami dengan rahmat-Mu. Bahkan Engkau membawa kami masuk ke tanah perjanjian yang penuh madu dan susu. Terjadilah untuk jemaat-Mu GPR. Haleluya. Terjadilah. Terima kasih Bapa, berkati bangsa Israel umat pilihan-Mu, jagai, lindungi, jauhkan dari segala peperangan, damai sejahtera-Mu melimpah atas Israel, dan jagai, lindungi mereka semua dari segala peluru kendali dan segala tembakan senapan dan semua ranjau-ranjau, semua itu dijauhkan dari seluruh umat pilihan-Mu bangsa Israel. Engkau memberkati bangsa Indonesia, proses peralihan dari Bapak Presiden Joko Widodo kepada Bapak Prabowo sebagai presiden yang terpilih. Engkau memberkati semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Dan Engkau sendiri akan membukakan kesempatan buat kami bisa memiliki tempat ibadah sendiri. Kami bisa memiliki tempat ibadah sendiri. Kami punya, untuk kami bisa beribadah tanpa ada terganggu kanan kiri depan belakang tetangga kami. Kami bisa ibadah dengan tenang. Dan kami percaya semuanya sudah Tuhan sediakan. Tuhan sanggup membuat orang-orang, para pengusaha yang kaya raya, yang bahkan yang tidak mengenal nama Tuhan yang kami sembah, sanggup gerakan hati mereka untuk menjadi saluran berkat-Mu, untuk memberkati jemaat-Mu GPR. Haleluya. Terima kasih, berkati para pejabat baik di Dirjen Bimas Kristen, Kemendagri, Ombudsman. Kami lepaskan berkat bagi mereka semua, dan juga Departemen Agama Bapak Yakult, demi nama Yahweh dahsyat, Engkau memberkati semua dengan kuasa-Mu, dengan tangan-Mu yang ajaib. Terima kasih. Kami percaya Sinode GPR ini Tuhan, Engkau sendiri membawa kepada suatu yang baik, dan segala rancangan manusia, segala niat jahat, hati yang busuk, semua Tuhan sanggup patahkan, hancurkan di dalam nama Yahweh dahsyat, di dalam nama Yahweh yang hidup. Kami akan melihat sungguh Yahweh yang punya rencana yang besar atas Sinode GPR ini. Terseraklah musuh-musuh kami, terseraklah dengan apa yang mereka rancangkan, terseraklah dengan segala niat hati mereka yang busuk, niat hati mereka yang jahat, demi nama Yahweh dahsyat. Tuhan, kami serahkan bahkan orang-orang ini, jikalau bukan lagi firman Tuhan yang bisa mengingatkan mereka, jikalau bukan lagi Roh Kudus yang menegur hati mereka, maka kami serahkan kepada Satan
kepada iblis untuk menggocoh mereka dan membuat mereka melihat bahwa Tuhan Yahweh itu hebat, dahsyat, dan perkasa. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yahweh kami memberkati makanan minuman yang sudah disediakan. Berkati hamba-Mu Bapak Obi Mesak yang sudah memberikan berkat jasmani buat kami semua untuk kami bisa nikmati. Berkati dengan panjang umur, dengan kesehatan, dan berkati pelayanannya, berkati keluarga dan semua istri dan anak-anaknya, dan apa yang menjadi kerinduan hasrat hatinya Tuhan. Tuhan Yahweh berkati dengan berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu yang luar biasa buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yahweh, Bisem Yesus Masiah yang telah mengajar, kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini roti makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa Yahweh yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipuji hatiku, Yahweh, Tuhanku yang mulia. Juga ku beri tangan semua Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia, Raja segala raja, Raja kemuliaan. Bapa, terima kasih buat anugerah terbesar yang Bapa berikan, Yeshua HaMashiach Adon, yang Bapa berikan sebagai domba Paskah yang tersembelih, yang hari ini melayakkan kami untuk datang di hadirat-Mu, menikmati berkat Syabat-Mu. Terberkatilah Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia, oleh umat-Mu yang telah beribadah Syabat yang Kau perintahkan kepada kami. Kami sudah menikmati kasih sayang-Mu Bapa. Bapa yang berjanji orang yang beribadah Syabat, Kau akan memberkati air, roti, makanan dan minumannya. Engkau akan menjauhkan dari segala penyakit. Engkau akan memberikan umur yang panjang. Engkau akan memberikan kemujuran. Bapa memberikan keberuntungan. Engkau memberikan semua hal yang terbaik atas anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau tadi Bapa kami sudah mengumumkan Bapa untuk acara baptisan air, untuk masuk mikveh, untuk turut dalam kematian Yeshua HaMashiach dan bangkit dari kematian untuk menerima hidup yang kekal yang diperbaharui. Juga untuk Brit Milah yang merupakan perjanjian kekal, perjanjian abadi. Bapa Yahweh, biarlah itu Tuhan termaterai dan kami dapat lakukan. Bapa, biarlah kami menjadi anak yang taat kepada perintah-Mu. Bapa, hamba serahkan umat-Mu dalam tangan Tuhan. Umat yang spesial, umat yang khusus yang Kau bentuk untuk menyatakan kemuliaan-Mu di tengah bangsa ini. Terima kasih Bapa. Tuhan, tangan-tangan yang memberi hari ini, berkatilah ya Bapa. Baru kata Yahweh Eloheinu melek aulam, aser kitsanu bimiswatav, wesifanu lehapri ter umot srot. Berkati tangan yang memberi, balaskan berlipat kali ganda. Perpuluhan yang dikembalikan Bapa, bukakan tingkap langit memberkati anak-anak Bapa. Terpujilah Bapa Yahweh Tuhan kami, Bisem Yeshua HaMashiach Adon, Kerakodes, haleluya. Saudaraku yang kekasih, angkat tanganmu kepada Bapa Yahweh, terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yevarika Yahweh Feyish mereka Yair Yahweh Palai Palai Vihunika Yahweh Palai Palai Yesem Lecha Shalom. Amin. Abi Todara Abba. Abi Todara Abba. Abi Amin. Sahabat shalom semua.